kategori mampu, orang kaya, yang belum lama ini kan siapa artis siapa tuh? Iya, Sandra Dewi iya. ya, yang masuk dalam itu kayak gitu. Daftar PBI ya? Iya, nah itu kan yang harus disoroti gitu. Kok bisa orang kaya dimasukkan dalam situ? Nah ini kan berarti ada pendataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir Sindoskop bersama saya Gaib Marto Sigit. Saya bersama 3 orang redaktur dari sindonews.com. Langsung saya perkenalkan masing-masing. Sebelah kanan saya, kayak tidak cermat kita. Sunu Estoro. Anto Kurniawan. Saya Sucipto. Nah, kalau Anda suka membaca sindonews.com, Anda akan membaca banyak tulisan dari Mas Anto, Mas Sunu, dan Mas Sucipto. Kita akan bahas soal yang lagi heboh sekarang. Ada pasien BPJS yang lagi cuci darah, tiba-tiba darahnya berhenti karena tidak boleh operasi. Usut punya usut, ternyata keanggotaannya di PBI, penerima bantuan iuran JKN, itu sudah dihapus. Ada sekitar 15 juta orang dan sekitar 1000-an lebih itu lagi kena penyakit kronis. Heboh lah satu Indonesia. Menq, Menkes, Mensos dipanggil DPR, terjadilah perdebatan di situ. Sebenarnya siapa? Kenapa bisa terjadi? Saya mulai ke siapa dulu nih? Ke Mas Cipto dulu ya. Sebenarnya apa yang terjadi sih, Mas Cipto, dengan situasi sekarang ini? Kok tiba-tiba langsung di stop? Ada yang bilang, oh negara lagi nggak punya duit. Tapi kata Purbaya, anggaran tetap kok. Kita tetap lancar ngasihnya. Iya, sebenarnya kalau saya melihat bahwa kebijakannya awalnya upaya untuk menekan kebocoran itu. Jadi di Kemensos itu ada program namanya DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional itu. Nah, data tunggal ini nih harus jelas nih siapa penerima bantuan. Nah, dari situ mulai dilakukan penyisiran. Yang benar-benar layak gitu ya? Layak, betul. Nah, akhirnya ketemulah angka itu, gitu. Angka ada 96 Penerima PBI. penerima PBI 96,8 juta. Nah, setelah disisir ternyata ada sekitar 15 juta yang Dianggap tidak tepat lah untuk menerima itu. Betul. Sehingga langsung diputihkan. dia dinonaktifkan dulu. Dinonaktifkan. Gitu. Nah, ternyata dari jumlah itu kan ada penerima orang-orang yang memang punya penyakit yang harus segera ditanganin kan. Nah, dari situ mulai rame tuh. Nah, Itu awal mulanya. Mas, itu tiba-tiba dinonaktifkan tuh nggak ada woro-woro dulu. Kok tiba-tiba gitu? Karena ini pemerintah itu melihat bahwa yang 15 juta itu harusnya termasuk desil 5 sampai 6. Desil itu pengelompokan kesejahteraan masyarakat ya. Oke. Harusnya mereka itu ya nggak dapat gitu loh. Nah, sementara sekitar 50 juta warga Indonesia itu harusnya masuk PBI ini, tapi sekarang belum masuk gitu loh. Jadi masih ada 50 juta orang yang menunggu untuk masuk di sini. Nah, sementara 15 orang yang termasuk orang menengah ke atas yang harusnya BPJS Mandiri itu masuk di BPJS PBI ini yang harus dibayar pemerintah. Nah, itu siapa yang Kementerian Sosial. bagaimana kita tahu bahwa 15 juta itu adalah orang yang sebenarnya harusnya BPJS Mandiri, bukan penerima PBI? Ya, tentunya kan data tunggal DTSN itu kan menyisir masyarakat, terus diketahui penghasilannya berapa, terus mereka termasuk desil 5 sampai 6 atau 5 sampai 10 atau 1 sampai 5. Nah, ternyata mereka termasuk 5 sampai 10. Jadi dianggap mampu. Yang nggak mampu. Nah, 15 juta ini ternyata di dalamnya ada 120-an ribu orang tidak mampu yang memiliki penyakit kronis tapi dihapus gitu loh. Dan dia nonaktifkan. Kayak cuci darah gitu. Cuci darah, jantung, kanker, kanker yang udah stroke. stadium 3. Kayak cuci darah itu kan kalau kita bayar sendiri tanpa BPJS, mungkin sekali cuci darah bisa puluhan juta ya? Iya. Biayanya ya? Dan kalau udah kronis kan seminggu bisa 3 kali cuci darah atau 2 kali gitu kan. Nah, itu kan kalau nggak cuci darah ya nyawa taruhannya kan itu. Iya. Itu karena kotoran nggak bisa keluar. Nah, itu yang jadi permasalahan di DPR kemarin hingga akhirnya diputuskan bahwa pemerintah akan menanggung semua layanan mereka
dibayar pemerintah dan update-nya selama 3 bulan gitu loh. Sekarang ini. Iya, udah disepakati. Oke. Bro, menurut lu dari sisi anggaran Purbaya kemarin bilang tiap tahun dia ngasih angka yang sama. Angka yang sama. Iya. Untuk 2026 ini dianggarkan itu 56,4 triliun Untuk PBI. untuk PBI. Untuk PBI. Nah, kenapa kesannya Purbaya marah? Karena terkesan kas negara dibilang oleh Menkes serat gitu. Jadi pembayaran tertunda. Makanya pas rapat dengan DPR, Purbaya bilang duit kita banyak gitu. Dan Jadi ada beritanya Purbaya semprot BGS gitu ya. Sebenarnya bukan yang nggak ada duitnya kan? Duitnya ada kan? duitnya ada. Nah, buat teman-teman yang selama ini bilang bahwa negara udah kolaps, duitnya nggak ada, makanya 15 juta itu dihapuskan. Sebenarnya bukan karena itu kan, bukan karena duitnya nggak ada kan sebenarnya. Iya, kalau dari sisi pemerintah ya Mas, Purbaya bilang kalau kita setiap tahun itu selalu membayar gitu. Tapi kenapa sekarang bilangnya seakan-akan seret gitu. Dia bilang kita rugi nih, image pemerintah jadi jelek gitu dia bilang. Terus dia jabarin anggaran untuk tahun 2026, terus sisa dari kemarin juga dia bilang ada sekitar 10 triliun yang masih ada di DIPA Kemenkes yang belum digunakan. Jadi ada dua ya, Kemenkes sama BPJS Kesehatan ya, disemprot sama Purbaya ya, dua-duanya kayaknya ya. Iya. Nah, Cip, sebenarnya ini kan bisa dibahas di sidang kabinet ya. Kenapa kok rame-rame itu? Mereka nggak koordinasi apa gimana? Nah itu sepertinya koordinasi lintas kementeriannya perlu diperbaiki kayaknya. Gitu. Karena kebijakannya juga dari tahun 2025. Itu tahun 2025 sekitar 13 juta ya. Iya, 13 juta. Yang PBI JK ini yang dinonaktifkan. Tapi nggak ribut gitu. Nah pas yang sekarang ini ribut mungkin karena pas ada yang cuci darah itu ya. Pasien Yang cuci itu darah ya. tiba-tiba berhenti ya. Gitu. Dan berlanjut di 2026 ini ada update lagi dinonaktifkan. Tapi Menteri Sosial kemarin di DPR juga bilang bahwa dia mengakui bahwa DTSN ini belum sempurna gitu loh. Jadi makanya masih ada warga miskin yang ikut PBI ikut dinonaktifkan. Harusnya kan enggak Ya dinonaktifkan. kalau belum sempurna ya jangan dipakai dulu ya. minimal ya dicek dulu bagaimana kan kalau ini jadi heboh, Gaduh ya. gaduh dan nggak produktif jadinya. Terus terakhir gimana kesimpulannya jadi? Ya pemerintah sudah mengaktifkan lagi sekitar 106.000 pasien PBI JK itu gitu. Jadi sudah diaktifin lagi tuh. Yang cuci darah? Iya, yang 120.000 kan tadinya kan, terus 106.000 sudah diaktifkan lagi. Sisanya itu ada yang pindah ke Mandiri. Bang, gitu. sebenarnya duit kita cukup nggak sih buat menopang kebutuhan PBI, bansos dan lain-lain itu? Kalau dari keterangan Menkyu di rapat DPR kemarin sih, dia menyatakan kalau sanggup selama ini gitu. Terus untuk reaktivisasi 11 juta penerima PBI sendiri udah disiapkan 15 miliar dari pemerintah, tinggal Menkes Menkes dalam hal ini koordinasi dengan Purbaya nanti tinggal dicairkan. Saya sampai sekarang masih belum dong gitu soal sebenarnya Menkes sama Mensos tuh koordinasinya terkait dengan PBI itu di bidang bagian mananya ya? Menkes tuh ngapain, Mensos tuh ngapain? Bisa nggak Mas? Jelasin. Kalau yang soal BPJS itu yang mengupdate itu kan memang kewenangan dari Kementerian Sosial ya, lewat di TSN itu. Nah, yang data-data. Jadi Mensos itu yang menentukan Layak tidaknya keluarga penerima. yang layak untuk terima PBI. Iya. Berdasarkan itu tadi ya, data itu. Ya, sementara di Kementerian Kesehatan itu kan dia yang tahu jumlah pasien mana yang kronis dan termasuk yang pengelola rumah sakit kan Kementerian Kesehatan ya. Nah, Menkes bilang masih ada 120.000 yang harusnya PBI dan dapat
dapat apa PBI tapi ikut di nonaktifkan. Nah, akhirnya Kementerian Sosial bilang itu yang 110 ya, 10.000 itu sudah dinonaktifkan, lainnya mungkin mandiri ya, pindah ke mandiri. Nah, menarik kemarin itu anggota DPR seperti Rika itu di Pitaloka ngomong ini soal nyawa, nggak bisa kita sepelekan ya, karena ini kan penyakitnya kan yang disampaikan Menkes itu yang 120.000 itu penyakit yang kronis seperti gagal ginjal, kanker, jantung, hemofilia, stroke, thalassemia, sampai sirosis hati. Itu ada daftarnya sama jumlahnya. Nah itu kan kalau sampai nggak ditangani berapa hari, secara cepat itu kan bahaya ya, nyawa manusia itu. Nah itu makanya di rapat kemarin sudah ada kesepakatan bahwa update akan berlangsung selama 3 bulan. Dalam jangka waktu 3 bulan ini layanan tetap diberikan pada warga ini, warga yang kurang mampu yang ini, terus sama biayanya ditanggung sama pemerintah. Sekitar 15, kalau hitung-hitungannya kemana 15 miliar itu.